Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di ritual kita pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada video kita kali ini akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah. Apa saja sih kitab-kitab Allah itu? Dan bagaimana cara yang benar dalam mengimaninya? Yuk, kita simak video selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel. Kitab ini diturunkan pada abad 10 atau 2 abad setelah Taurat di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Dan perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan dan sebagai mukjizat ia bisa berbicara ketika masih bayi. Adapun isi secara umum dari kitab Injil yaitu yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya.
Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, akidah atau keyakinan, yang kedua, akhlak budi pekerti, yang ketiga, ibadah, yang keempat, muamalah, dan yang terakhir, tarikh atau sejarah. Nah, itulah tadi keempat kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain keempat kitab tersebut, ada satu kitab lagi yaitu Suhuf. Apa itu Suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci, melainkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercatat dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara mengimani yang benar yaitu dengan meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan. Dan wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan yang terakhir, meyakini bahwa Al-Quran itu terjaga kemurniannya hingga akhir zaman. Sekian pembelajaran video kita kali ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.